Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Asteria Podcast. Sebelum memulai podcast pada hari ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Diana Aziza Eka Putri yang akan berperan menjadi moderator dalam jalannya podcast hari ini. Dan di sebelah kanan dan kiri saya ada narasumber hebat yang akan menemani saya dalam podcast hari ini. Dipersilakan untuk kedua narasumber memperkenalkan diri. Nama saya Yasmin Rani Balvia. Lalu saya Rawina Darhayati. Baik, jadi topik pembicaraan kita pada hari ini adalah etika berbahasa di era milenial. Tetapi sebelum kita memasuki podcast hari ini, saya akan menyampaikan satu hal penting yang harus kalian ketahui, yaitu komunikasi. Siapa sih yang nggak kenal komunikasi itu? Pasti nggak ada ya. Semuanya pasti sudah mengenal apa yang dimaksud komunikasi, karena kita semua telah melakukan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita adalah makhluk sosial yang setiap harinya pasti sangat membutuhkan komunikasi dengan orang lain. Tetapi sering sekali kita jumpai bahwa dalam komunikasi sehari-hari kita sering menjumpai orang-orang menggunakan bahasa-bahasa yang kurang sopan. Nah, menurut kalian berdua, gimana nih pendapat kalian soal bahasa yang kurang sopan dalam komunikasi sehari-hari? Menurut saya topik ini sudah sangat relevan karena pada masa sekarang, pada zaman sekarang, banyak sekali orang-orang yang menggunakan bahasa kurang sopan, entah itu dalam media sosial ataupun dalam percakapan sehari-hari. Betul banget ya. Apalagi dengan adanya media sosial, orang-orang pun merasa lebih bebas dalam berekspresi tanpa memikirkan etika ataupun attitude yang sudah seharusnya diterapkan di media sosial. Sehingga bermuncullah kata-kata kasar ataupun postingan-postingan yang tidak seharusnya ada di media sosial. Nah, betul banget Ro. Menurut saya juga komunikasi itu tidak hanya soal bahasa yang kita gunakan, tetapi bagaimana cara kita menyampaikan komunikasi tersebut kepada orang lain. Nah, menurut kalian bagaimana cara penyampaian yang kurang sopan terhadap orang lain? Menurut saya, penyampaian bahasa yang kurang sopan itu bisa menimbulkan suasana yang negatif. Seperti contohnya dalam suatu forum diskusi, itu kan alangkah baiknya kita bisa saling memberikan argumen yang mendukung daripada saling menjatuhkan pribadi. Karena kalau kita memberikan argumen yang mendukung itu akan berdampak sangat baik. Begitu pula dengan sebaliknya, jika kita saling menjatuhkan sama lain, itu bisa memberikan suasana yang buruk, penuh drama, dan itu sebenarnya sangat tidak penting dalam suatu forum diskusi. Iya, benar banget. Apalagi gak cuma itu aja sebenarnya, reputasi kita di hadapan orang lain itu rendah. Karena menurut perspektif mereka, kita itu tidak jauh dari apa yang kita katakan. Setuju banget kau. Nah, kita juga harus memilah kata-kata yang akan disampaikan kepada orang lain, karena kita nggak pernah sadar bahwa kata-kata yang kita sampaikan bisa saja bisa melukai hati seseorang. Nah, sekarang aku mau tanya nih pada kalian, gimana sih menurut kalian tentang pola pikir berbahasa yang baik? Mungkin bisa dari diri kita sendiri, sadar tentang apa yang kita ucapin dan cobalah untuk menjadi lebih baik dengan cara memilih kata yang lebih positif di media sosial. Oh, kayak kita membuat gerakan kecil dengan hashtag positif di media sosial gitu ya, misalnya Instagram. Nah, kita bisa memberikan komentar-komentar positif daripada kita memberikan komentar-komentar negatif. Kan itu suatu perbuatan kecil yang bisa berdampak besar. Setuju banget Yas. Tapi menurut saya juga komunikasi yang baik juga bisa dimulai dari lingkungan keluarga. Jika keluarga tersebut mendukung anaknya dari kecil, mengajari anaknya dari kecil untuk belajar berkomunikasi yang baik dengan bahasa-bahasa yang baik dan sopan, maka kebiasaan tersebut akan terbiasa hingga dia dewasa. Nah, betul banget. Jadi, intinya kita bisa memberikan contoh dengan diri kita sendiri daripada menyuruh orang lain untuk melakukannya dulu. Jadi pada intinya kita harus bisa memberikan contoh yang baik terlebih dahulu. Setuju banget. Dan kita harus berani buat ngingetin orang-orang yang ada
di sekitar kita agar stop berkata kasar. Dan apalagi banyak banget anak-anak zaman sekarang itu kalau ngomong itu pasti ada unsur-unsur binatangnya. Benar apa enggak? Benar. Nah, itu juga buat dalam perkembangannya itu tidak baik. Tidak seharusnya dia berkata seperti itu. Dan tidak seharusnya orang kita yang ada di sekelilingnya itu tidak memberikan dampak apapun buat dia. Dia seharusnya tercegah untuk tidak berkata apa-apa. Jadi sepakat ya bahwa etika berkomunikasi yang baik itu penting dalam tatanan hidup masyarakat. Jika etika berbahasa yang baik tersebut tercipta, maka lingkungan positif juga tercipta di dalam. Betul banget. Jadi pada intinya kita harus memberikan contoh terlebih dahulu baru kita menyadarkan orang lain betapa pentingnya beretika dalam berbahasa. Dan mungkin nantinya di masa depan kita bisa menjadi agen perubahan dalam etika berbahasa ini. Benar banget. Yuk kita budayakan tanpa berkotor-kotor, saling support dan sadar terhadap diri kita sendiri. Oke? Jadi sekian ya podcast kita hari ini. Terima kasih juga kepada dua narasumber yang telah menyampaikan pendapatnya tentang etika berkomunikasi di era milenial ini. Kami mohon maaf kepada para penonton jika apa yang kami sampaikan kurang, dan kami ingin berterima kasih kepada penonton karena telah mendengarkan podcast kita. Semoga kedepannya bisa bermanfaat bagi penonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.